Anda bisa lihat bahwa beberapa orang yang mengkritik saya, menghujat saya, hate saya juga, saya nggak ada masalah buat sama mereka. Saya tetap mencintai mereka. Mereka adalah putra bangsa yang terbaik. Mereka juga ingin memberikan terbaik. Mungkin karena nggak kenal aja dengan saya juga nggak pernah bermasalah dengan dia, dengan masalah dengan keluarganya. Bisnis kita juga nggak pernah bertabrakan. Tapi kadang-kadang ya, mungkin karena dibayar dan harganya cocok dan mereka perlu makan, jadi buzzer, jadi menerima uang tersebut. Saya maafin aja semuanya karena mereka nggak tahu gitu ya tujuannya apakah Bosman ini, mereka takut sekali Bosman ini akan berpolitik gitu ya. Saya garansi sahabat semua, saya nggak akan masuk ke dunia politik. Saya hanya seorang yang banyak baca buku, saya banyak berdiskusi. Sahabat saya yang memiliki kepakaran itu banyak, dan kita menggunakan bahasa populis di sosial media, di YouTube, hanya untuk mendidik sahabat semua agar nanti tahun 2024 nanti Anda memilih yang terbaik. Kalau perlu Andalah orang-orang tersebut yang menjadi terbaik. Nggak ada niat saya untuk menjadi fronting atau orang di depan, tetapi keilmuan saya akan berikan kepada Anda semua. Hati saya tulus. Anda bisa lihat bahwa saya nggak ada niatan apapun. Saya pebisnis as usual. Saya adalah orang yang orientasinya adalah make people happy. Cuman itu toh. Jadi kalau ada orang make me sad, jangan harap saya akan balas gitu ya. Jadi sahabat semua, saat ini memang banyak yang menyerang Bosman. Saya mengerti. Ada gerakan anti membangun kesadaran bernegara. Jadi saya dan beberapa dan sahabat semua yang mendengar, mengikuti, Anda adalah pahlawan membangun kesadaran berbangsa. Kita tahu 20 tahun terakhir kita lemah sekali berbangsa dan bernegara. Lemah, bukan salah. Tapi ke depan kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita harus menjadi bangsa yang baru. Kita nggak boleh bergantung kepada bangsa lain selain bangsa kita sendiri. Jadi cintai bangsa kita sendiri, walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita. Dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan suatu hari mereka akan mengerti. Jadi karena saya atau kalian tidak membalas, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ada gerakan yang anti kita ini menjadi sukses. Anti ya. Jadi banyak sekali orang saat ini ingin Indonesia tidak berdaulat. Sahabat semua, saya tahu mereka takut UNCLOS. Bayangin ya, waktu kita menyatakan bahwa nanti kita akan bayar asuransi atau bayar pajak atau apapun namanya kepada kapal-kapal niaga atau kapal perang yang melewati perairan internasional yang ada di tengah-tengah Indonesia, yang dulu dikatakan perairan internasional, padahal kalau pakai zona eksekutif ZEE, zona eksekutif, saya lupa lah gitulah, itu terlalu provokasi nanti saya. Lalu ada UNCLOS. Saya bilang, Bapak Ibu, sahabat semua yang menyatakan ada UNCLOS yang lewat di Indonesia melalui peraturan internasional, maka saya katakan, sewaktu kita mengatakan printing money, kita itu melawan IMF. Kita dari pertama sudah mengatakan bahwa capek kerja sama IMF itu. Yuk kita berani berdaulat dengan printing money. Caranya saya ajari. Sabar ya, saya ajari. Pasti banyak kok tim-tim yang bisa mengajari tentang modern monetary theory. Dan ini semua tentang printing money. Jadi IMF aja kita lawan. Kenapa UNCLOS nggak kita lawan? Kita harus lawan bahwa kita mau berdaulat. Jadi bagi hasil Jo, gitu ya intinya ya. Kamu lewat kan kamu dapat untung. Bagi hasil. Tainya kamu buang di Indonesia, minyaknya kamu buang di Indonesia, kotor itu laut Indonesia. Nelayan kami jadi kehilangan laut, potensi lautnya gara-gara lu lewatin semua dengan ribuan tonase kotoran yang dibuang. Bayar asuransinya. Masa dibilang kita nggak tahu UNCLOS? Saya tahu UNCLOS. Saya baca UNCLOS. 18 tahun di dunia bidang yang sama tersebut, tahu hal-hal seperti itu. Tapi demi bahasa populis, jadi kita tidak usah membuat kata-kata yang menjadi detail, menjadi terlalu sains. Anak-anak milenial, ya saya tahu ada seumur saya lah yang orang-orang komplain itu. Anak-anak milenial nggak baca buku. Lebih baik kita ajarkan yang ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian kita tahu saat ini takut sekali modern monetary dijalankan oleh kita. Takut sekali bahwa kita akan menggunakan sovereign wealth fund ya. Sekedar mengingat sahabat semua, adik-adikku mungkin ya, Anda semua di bawah saya, umurnya saya ini kolonial. Saya menyatakan bahwa saya titipkan bangsa ini kepada Anda. Saya ajarin apa itu SWF.